Donald Trump diusir dari AS, disuruh pindah ke Israel karena sudah merugikan negara. Di sisi lain, Israel sudah hampir musnah, tinggal 20%. Bukan hanya itu, 10 orang lebih pimpinan tertinggi Israel tewas selama 17 hari konflik. Donald Trump diusir dari AS disuruh pindah ke Israel karena sudah merugikan negara. Keputusan ini disebut-sebut sebagai langkah paling ekstrim yang pernah diambil dalam sejarah politik Amerika Serikat, di mana tekanan publik yang begitu besar membuat pemerintah dan elit politik tidak lagi mampu mempertahankan posisinya di dalam negeri, sehingga muncul tuntutan agar ia bertanggung jawab langsung dengan berada di wilayah yang selama ini menjadi pusat kebijakan kontroversialnya. Konflik Timur Tengah kian memanas, dengan eskalasi serangan yang semakin brutal dari hari ke hari. Kehancuran Israel dan beberapa fasilitas AS juga hancur, menimbulkan tekanan publik Amerika, di mana berbagai pangkalan militer, gedung strategis dan infrastruktur penting dilaporkan rusak parah, sehingga memicu kepanikan, kemarahan, dan rasa frustasi di kalangan masyarakat hingga berdemo besar-besaran. Masyarakat Amerika mulai mengeluhkan beberapa dampak besar yang diterima, termasuk naiknya harga BBM sampai rasa tidak aman semenjak konflik perang. Kondisi ekonomi yang semakin tertekan membuat biaya hidup meningkat drastis, sementara kekhawatiran akan ancaman keamanan dan kemungkinan serangan balasan membuat banyak warga merasa tidak lagi hidup dalam ketenangan seperti sebelumnya. Ribuan tentara AS pun dikabarkan meninggal dunia. Mereka dikirim ke Israel, bantu Israel. Kabar ini menyebar luas dan menjadi pukulan berat bagi banyak keluarga di Amerika yang kehilangan anggota keluarga mereka yang berjuang bukan untuk negara sendiri. Namun dampak perang tersebut, masyarakat harus ikut merasakan penderitaan dan krisis yang dibuat Donald Trump. Banyak warga merasa bahwa mereka dipaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang tidak mereka pilih secara langsung, sehingga muncul rasa ketidakadilan yang semakin memperbesar ketegangan sosial di dalam negeri. Dari itu, demo di mana-mana, kerusuhan pun merajalela. Masyarakat Amerika tuntut gencatan senjata dan Donald Trump diasingkan ke Israel. Aksi massa terjadi di berbagai kota besar dengan jumlah peserta yang terus bertambah. Beberapa di antaranya berubah menjadi kerusuhan akibat emosi yang memuncak. Sementara tuntutan utama tetap sama, yaitu menghentikan perang dan meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak yang dianggap sebagai penyebab utama krisis. Keberadaan Donald Trump di Amerika bisa buat resah karena ia masuk target Iran untuk dihabisi. Situasi ini semakin memperburuk kondisi keamanan nasional karena ancaman terhadap satu individu dianggap dapat memicu konflik yang lebih luas, sehingga banyak pihak merasa bahwa keberadaannya justru menjadi sumber ketegangan tambahan yang berbahaya bagi stabilitas negara. Di sisi lain, Israel sudah hampir musnah dan disebut-sebut hanya tinggal sekitar 20% kekuatannya yang tersisa. Kondisi ini menggambarkan betapa beratnya tekanan yang mereka hadapi dalam konflik yang terus berlangsung tanpa henti. Bukan hanya itu, lebih dari 10 pimpinan tertinggi Israel dilaporkan tewas hanya dalam kurun waktu 17 hari sejak konflik memanas. Iran sendiri terlihat semakin menggila akhir-akhir ini dengan intensitas serangan yang terus meningkat dari hari ke hari. Banyak pihak mulai beranggapan bahwa kemenangan sudah berada di depan mata bagi Iran melihat bagaimana dominasi serangan yang terus mereka lancarkan ke berbagai titik strategis. Rudal Iran baru-baru ini bahkan dikabarkan menewaskan kepala staf Israel, Herzi Halevi, dalam serangan besar yang terjadi semalam. Serangan tersebut menjadi salah satu pukulan paling telak dalam konflik ini, memperlihatkan kemampuan Iran dalam menjangkau target-target penting dengan presisi tinggi. Setidaknya lebih dari 10 pimpinan tertinggi Israel dilaporkan tewas selama 17 hari konflik berkelanjutan yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat sejak pertempuran berlangsung. Hal ini semakin melemahkan struktur komando dan koordinasi militer Israel di tengah situasi yang sudah sangat genting. Rudal-rudal Iran termasuk Sejil yang memiliki berat hingga 22 ton terus diluncurkan dalam serangan bertubi-tubi. Bombardir besar-besaran ini disebut berhasil menghantam berbagai wilayah penting, memperparah kondisi yang sudah kritis, dan membuat situasi semakin tidak terkendali. Yang menarik, sejumlah industri milik Amerika di Israel baru-baru ini ludes di ledakan Iran.
Kini kondisi Israel disebut-sebut tinggal 20%, berada di ambang kehancuran jika tekanan ini terus berlanjut. Bahkan muncul anggapan bahwa jika sampai Donald Trump datang ke Israel dalam situasi seperti ini, hal tersebut sama saja dengan mempertaruhkan nyawa di tengah konflik yang semakin memanas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Dari laporan yang dikutip melalui Fiori, disebutkan bahwa pada fase gelombang serangan ke-54 tersebut, untuk pertama kalinya, Iran memperkenalkan dan menggunakan rudal jenis Sejil. Memasuki hari ke-17 konflik, eskalasi antara Iran dan Israel berkembang ke tahap yang jauh lebih genting dan penuh sensitivitas. Dalam perkembangan terbaru ini, untuk pertama kalinya, rudal balistik milik Iran dilaporkan mendarat di kawasan yang sangat dekat dengan gedung parlemen Israel, Knesset, serta berada tidak jauh dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terletak di Yerusalem. Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan besar, sehingga para anggota parlemen terpaksa segera berlari menuju bunker perlindungan setelah sirena peringatan bahaya terdengar meraung di seluruh penjuru kota. Namun demikian, terdapat informasi bahwa kantor Netanyahu sendiri sebenarnya telah mengalami kehancuran sejak sekitar 7 hari sebelumnya. Ketegangan meningkat, Jerman menolak ajakan Trump turun ke Selat Hormuz. Jerman menolak permintaan Donald Trump untuk membantu mengamankan Selat Hormuz dan menegaskan konflik AS-Iran bukan operasi NATO. Pemerintah Jerman memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta negara-negara sekutu Washington, khususnya anggota aliansi NATO, untuk ikut terlibat dalam upaya menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz setelah Iran melakukan pemblokiran terhadap wilayah strategis tersebut. Dalam responsnya, Berlin menyampaikan bahwa konflik yang saat ini berkembang antara Amerika Serikat dan Iran merupakan persoalan bilateral yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tanggung jawab kolektif NATO sebagai organisasi pertahanan bersama. Menurut pemerintah Jerman, permintaan dari Washington agar sekutu-sekutunya turun tangan dalam menjaga keamanan Selat Hormuz tidak secara otomatis menjadikan konflik tersebut sebagai bagian dari operasi militer NATO. Oleh karena itu, pemerintah di Berlin menilai bahwa tidak ada dasar yang kuat bagi aliansi tersebut untuk terlibat secara langsung dalam konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah tersebut. Perang ini sama sekali tidak berkaitan dengan NATO, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bukan konflik yang berada di bawah mandat NATO ataupun operasi yang melibatkan struktur komando NATO, ujar juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam keterangannya kepada media, sebagaimana dikutip oleh CNN pada Senin 16 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa posisi pemerintah Jerman tetap konsisten dalam memisahkan konflik bilateral dari kewajiban kolektif aliansi militer internasional. Pernyataan dari juru bicara pemerintah Jerman tersebut muncul tidak lama setelah Presiden Donald Trump menyampaikan peringatan yang dianggap sebagai tekanan diplomatik kepada negara-negara anggota NATO. Dalam pernyataannya, Trump menyiratkan bahwa hubungan dan masa depan aliansi NATO dapat menghadapi cabangan serius apabila negara-negara anggotanya menolak untuk mendukung langkah Amerika Serikat dalam menghadapi Iran, khususnya terkait situasi keamanan di Selat Hormuz. Trump menyatakan bahwa negara-negara sekutu Amerika Serikat di NATO seharusnya menunjukkan solidaritas terhadap Washington, terutama ketika jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan global berada dalam ancaman. Menurutnya, jika sekutu-sekutu AS tidak bersedia membantu membuka kembali jalur tersebut, maka hal itu bisa berdampak pada dinamika hubungan dalam aliansi NATO di masa depan. Namun pemerintah Jerman menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam operasi militer atau aktivitas keamanan apapun yang berkaitan dengan konflik di Selat Hormuz. Berlin menilai bahwa keterlibatan dalam konflik tersebut justru berpotensi memperluas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sudah cukup kompleks.
Partisipasi dalam operasi semacam itu tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan kami sebelum konflik ini terjadi, dan hingga saat ini juga tidak sedang dibicarakan sebagai opsi oleh pemerintah Jerman. Jelas juru bicara pemerintah tersebut dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Jerman tetap berfokus pada pendekatan diplomasi dan stabilitas regional. Pada hari yang sama, ketika tiba di Brussel untuk menghadiri sejumlah agenda diplomatik bersama para pemimpin Uni Eropa dan pejabat NATO, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul juga menyampaikan pandangannya kepada para wartawan yang menanyakan posisi Berlin terkait situasi di Selat Hormuz. Dalam keterangannya, Wadephul menyebut bahwa dirinya tidak melihat adanya peran khusus yang perlu dijalankan oleh negara-negara anggota NATO dalam konflik tersebut. Menurut Wadephul, keterlibatan NATO dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran justru berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru mengenai mandat organisasi tersebut. NATO, katanya, dibentuk sebagai aliansi pertahanan kolektif yang bertujuan melindungi anggotanya dari ancaman langsung, bukan sebagai instrumen untuk mendukung konflik bilateral yang terjadi di luar wilayah anggota. Pada beberapa hari terakhir, Kanselir Jerman Friedrich Merz juga terlihat mengambil posisi yang semakin tegas terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama karena perang yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Situasi yang terus memanas membuat banyak negara Eropa memilih untuk berhati-hati dalam menentukan sikap mereka. Pekan sebelumnya, Merz juga sempat melontarkan kritik terbuka terhadap kebijakan Amerika Serikat yang memutuskan untuk melonggarkan sebagian sanksi terhadap Rusia. Kebijakan tersebut dinilai oleh sebagian pemimpin Eropa sebagai langkah yang berpotensi melemahkan tekanan internasional terhadap Moskow. Dalam pernyataannya kepada media, Merz bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya tidak sepenuhnya memahami strategi jangka panjang Amerika Serikat dalam menangani konflik geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk upaya Washington dalam mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan tersebut mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Pada hari ini, Kanselir Jerman dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, di Berlin. Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas berbagai isu penting, termasuk situasi keamanan internasional, stabilitas kawasan Timur Tengah, dan hubungan antara negara-negara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Selain agenda resmi yang telah direncanakan, kedua pemimpin tersebut juga kemungkinan besar akan menghadapi berbagai pertanyaan dari media terkait pernyataan Presiden Donald Trump yang meminta dukungan sekutu untuk mengamankan Selat Hormuz. Para jurnalis diperkirakan akan meminta klarifikasi mengenai apakah negara-negara Eropa memiliki sikap yang sama atau justru berbeda dalam menanggapi permintaan tersebut. Seruan Trump agar sekutu membantu mengamankan Selat Hormuz. Dalam sebuah wawancara singkat yang diberikan kepada surat kabar Financial Times pada Minggu 15 Maret, Presiden Donald Trump menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya keterlibatan negara-negara sekutu dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ia menilai bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia, sehingga stabilitasnya menjadi kepentingan bersama bagi banyak negara. Trump bahkan memperingatkan bahwa aliansi militer NATO dapat menghadapi masa depan yang sangat buruk apabila negara-negara sekutu Amerika Serikat tidak menunjukkan dukungan terhadap Washington dalam upaya membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, solidaritas di antara negara-negara anggota NATO seharusnya terlihat ketika kepentingan keamanan internasional berada dalam ancaman. Selain menekan negara-negara sekutu di Eropa, Trump juga mencoba memberikan tekanan diplomatik kepada China agar turut berperan dalam menjaga stabilitas di Selat Hormuz. Ia menyiratkan bahwa dirinya dapat menunda pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini. Ancaman penundaan pertemuan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi Washington untuk mendorong China agar ikut berkontribusi dalam memastikan keamanan jalur perdagangan global, khususnya di kawasan Teluk
Trump berpendapat bahwa banyak negara di dunia memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari penggunaan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi minyak dan gas. Oleh karena itu, menurutnya tanggung jawab untuk menjaga keamanan kawasan tersebut seharusnya tidak hanya dibebankan kepada Amerika Serikat semata. Negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari jalur pelayaran di selat tersebut seharusnya ikut membantu memastikan tidak ada gangguan ataupun ancaman yang dapat membahayakan stabilitas di wilayah tersebut, ujar Trump kepada Financial Times. Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan di kalangan negara-negara barat mengenai sejauh mana mereka perlu terlibat dalam konflik yang berkembang di Timur Tengah. Sebagian negara memilih untuk mendukung upaya Amerika Serikat, sementara negara lainnya, termasuk Jerman, cenderung mengambil sikap lebih berhati-hati dengan menekankan pentingnya diplomasi dan stabilitas regional. Erdogan murka, Turki peringatkan perang besar usai serangan AS Israel ke Iran. Turki disebut berpotensi menjadi sasaran berikutnya AS Israel setelah Iran. Analis Rusia paparkan analisis geopolitik. Sikap pemerintah Turki terhadap operasi militer yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat terhadap Iran dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan perubahan yang semakin keras, tegas, dan penuh kewaspadaan strategis. Perubahan sikap ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari meningkatnya kekhawatiran Ankara terhadap potensi dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh konflik tersebut terhadap stabilitas keamanan regional, jalur perdagangan energi global, serta keseimbangan geopolitik di Timur Tengah yang selama ini sudah sangat rapuh. Pemerintah di Ankara kini tidak lagi memandang perkembangan ini sekadar sebagai rangkaian serangan terbatas yang hanya terjadi di antara dua negara yang saling berkonflik. Sebaliknya, dinamika yang sedang berkembang dianggap sebagai fase baru dari konfrontasi geopolitik yang berpotensi melibatkan lebih banyak aktor regional dan global, sehingga risiko eskalasinya jauh lebih besar dibandingkan konflik-konflik episodik yang selama ini sering terjadi di kawasan Timur Tengah. Dalam penilaian para pembuat kebijakan di Turki, situasi yang sedang berlangsung bahkan menunjukkan indikasi menuju krisis regional berskala besar yang dapat menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah strategis. Jika eskalasi tersebut tidak segera dikendalikan melalui jalur diplomasi, dampaknya diperkirakan dapat menjalar luas mulai dari wilayah Mediterania Timur, Levan, hingga kawasan Teluk Persia yang merupakan pusat utama distribusi energi dunia. Menurut sudut pandang pemerintah Turki, operasi militer yang ditujukan terhadap Iran bukanlah langkah yang realistis untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, tindakan militer semacam itu justru dinilai berpotensi memperdalam ketegangan geopolitik yang sudah ada dan membuka ruang bagi terjadinya konflik baru yang lebih kompleks serta sulit dikendalikan. Banyak analis di Ankara menilai bahwa tekanan militer terhadap Iran berisiko menciptakan efek domino yang berbahaya bagi kawasan. Efek domino tersebut dapat berupa munculnya konflik proksi baru, meningkatnya rivalitas antar kekuatan regional, hingga potensi keterlibatan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah. Pandangan strategis inilah yang kemudian mendorong Presiden Recep Tayyip Erdogan, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkaran pemerintahan Turki untuk secara terbuka menyampaikan sikap mereka kepada publik internasional. Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat tersebut secara konsisten mengeluarkan berbagai pernyataan keras yang berisi kecaman terhadap operasi militer, peringatan mengenai risiko eskalasi konflik, serta seruan agar komunitas internasional segera mengambil langkah untuk mencegah pecahnya perang berskala besar. Murad Sadiqzadeh, Presiden Center for Middle East Studies sekaligus dosen tamu di HSE University Moskow, memberikan analisis mendalam mengenai perkembangan tersebut melalui sebuah tulisan opini yang menyoroti posisi strategis Turki dalam dinamika konflik yang sedang berlangsung. Dalam analisisnya, Sadiqzadeh menjelaskan bahwa sejak tanggal 28 Februari 2026, ketika serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran memasuki fase terbuka yang lebih intens, pemerintah Turki segera menunjukkan respon diplomatik yang tegas. Presiden Erdogan menurut Sadiqzadeh langsung mengeluarkan pernyataan keras yang menekankan pentingnya mencegah konflik tersebut berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Ia menilai bahwa jika situasi tersebut dibiarkan
dibiarkan tanpa upaya diplomasi yang serius, maka kawasan Timur Tengah berpotensi kembali memasuki periode ketidakstabilan yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Dalam pernyataan publiknya, Erdogan secara terbuka mengecam serangan militer terhadap Iran dan menegaskan bahwa jalur diplomasi harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan dilakukannya gencatan senjata segera antara pihak-pihak yang terlibat agar ketegangan militer tidak semakin meningkat dan menyerat negara-negara lain ke dalam pusaran konflik yang lebih luas. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Turki juga merilis pernyataan resmi yang mengekspresikan kekhawatiran mendalam terhadap perkembangan situasi di kawasan. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa tindakan militer yang melanggar prinsip hukum internasional tidak hanya berbahaya bagi stabilitas geopolitik, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan warga sipil yang tinggal di wilayah konflik. Dalam pernyataan itu, diplomasi Turki juga mengecam berbagai tindakan provokatif yang dapat mempercepat eskalasi kekerasan di kawasan Timur Tengah. Ankara menegaskan bahwa operasi militer semacam itu harus segera dihentikan karena dapat memperburuk situasi kemanusiaan dan memperpanjang penderitaan masyarakat sipil. Selain itu, Turki juga menegaskan bahwa konflik regional seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dialog, negosiasi, dan diplomasi multilateral yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah Turki bahkan menyatakan kesiapannya untuk memainkan peran sebagai mediator apabila dibutuhkan dalam proses diplomasi tersebut. Burhanettin Duran, yang menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki, juga memberikan peringatan serius mengenai ancaman stabilitas yang muncul akibat konflik. Ia menegaskan bahwa krisis yang sedang berkembang tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang terlibat langsung dalam operasi militer. Menurut Duran, dampak konflik tersebut juga berpotensi dirasakan oleh masyarakat sipil di wilayah geografis yang jauh lebih luas, termasuk negara-negara yang secara geografis berada di sekitar kawasan konflik. Karena itu, ia menilai bahwa mekanisme dialog internasional harus segera diaktifkan kembali sebelum situasi semakin tidak terkendali. Memasuki tanggal 2 Maret, Presiden Erdogan meningkatkan nada kritiknya terhadap operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang selama ini menjadi dasar tata kelola hubungan antar negara. Erdogan juga menegaskan bahwa Turki tidak ingin menyaksikan munculnya perang besar di wilayah yang dekat dengan perbatasannya. Ia memperingatkan bahwa konflik berskala besar dapat memicu pembantaian, krisis kemanusiaan, dan ketegangan geopolitik yang jauh lebih berbahaya. Menurut Erdogan, konsekuensi dari konflik semacam itu tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara di Timur Tengah. Dampaknya juga berpotensi mengguncangkan stabilitas keamanan global dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luas. Ia menambahkan bahwa tidak ada negara di dunia yang mampu menanggung beban ketidakpastian geopolitik yang muncul dari perang berkepanjangan. Karena itu, Erdogan menegaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung harus segera dihentikan sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Pada tanggal 3 Maret, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa Ankara terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Upaya diplomasi tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar yang dapat mengakhiri konflik tanpa memperluas eskalasi militer. Fidan juga memperingatkan bahwa perang yang sedang berlangsung berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. Ia secara khusus menyoroti pentingnya Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital bagi perdagangan minyak dunia. Apabila konflik meluas hingga mempengaruhi jalur tersebut, maka dampaknya dapat dirasakan oleh hampir seluruh negara yang bergantung pada pasokan energi internasional. Fidan menegaskan bahwa Turki sedang menjalankan berbagai inisiatif diplomatik secara hati-hati untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia juga menekankan bahwa stabilitas Iran memiliki arti penting bagi keseimbangan geopolitik Timur Tengah secara keseluruhan. Bagi Turki, potensi perang di sekitar Selat Hormuz bukanlah sekedar isu geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Konflik tersebut juga dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi domestik Turki. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, kenaikan harga minyak dan gas akan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Lonjakan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi industri, memperburuk tekanan inflasi, serta menurunkan daya beli masyarakat. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial di dalam negeri.
Kekhawatiran Ankara semakin meningkat pada tanggal 12 Maret ketika Menteri Luar Negeri Hakan Fidan secara tegas menolak setiap skenario yang dapat memicu perang saudara di Iran. Ia juga memperingatkan bahwa upaya untuk memancing konflik berbasis etnis atau agama di dalam Iran akan membawa konsekuensi yang sangat berbahaya bagi kawasan. Menurut Fidan, kehancuran Iran melalui jalur militer tidak akan membawa perdamaian. Sebaliknya, hal tersebut justru akan menghancurkan keseimbangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi semacam itu berpotensi membuka jalan bagi munculnya konflik proksi baru yang melibatkan berbagai kekuatan regional. Kekhawatiran Turki semakin diperkuat oleh insiden yang terjadi pada tanggal 9 dan 10 Maret. Pada waktu itu, beberapa misil balistik Iran dilaporkan sempat memasuki wilayah udara Turki. Misil-misil tersebut akhirnya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara NATO sebelum mencapai target. Insiden tersebut menjadi bukti bahwa konflik yang sedang berlangsung sudah mulai menyentuh wilayah Turki secara langsung. Bagi Ankara, perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah eksternal. Sebaliknya, konflik tersebut telah mulai menyentuh aspek kedaulatan dan keamanan wilayah Turki. Pada tanggal 11 Maret, Presiden Erdogan kembali menegaskan bahwa jalur diplomasi harus diberi kesempatan sebelum spiral kekerasan semakin meluas di Timur Tengah. Turki juga menilai bahwa langkah militer Israel tidak hanya sekedar respon terhadap ancaman keamanan. Menurut pandangan Ankara, tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan secara paksa. Dalam konteks tersebut, beberapa analis Turki bahkan memperingatkan bahwa setelah konflik di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran, tidak menutup kemungkinan bahwa negara lain juga dapat menjadi sasaran berikutnya. Erdogan akhirnya menutup rangkaian peringatannya dengan menegaskan bahwa konflik di Iran harus dihentikan secepat mungkin. Ia menegaskan bahwa perang tersebut harus dicegah sebelum berubah menjadi kobaran konflik besar yang dapat menyeret seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam krisis yang jauh lebih berbahaya.